Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Salam. Saya Salam. perkenalkan, nama saya Suprapti. Saya dulu sebelumnya saya orang Kedar. Karena saya itu keluarga orang miskin, keluarga saya itu di desa. Saya itu adalah anak yang paling menderita di keluarga kami. Waktu masih kecil, uang berbunga demi berbunga. Akhirnya saya dalam kehidupan saya ini sangat menderita mulai dari kecil. Saya umur 10 tahun itu, saya sudah pergi dari rumah karena utangnya bapak saya banyak. Yang dipinjemi bukan 1, 2, ada 6 orang. Uang pinjaman bunga berbunga. Waktu saya masih kecil, betapa saya itu kasihan sama ibu saya. Setiap ada orang yang nagih hutang, itu ibu saya ngajak saya mesti sembunyi-sembunyi. A few moments later. Pulang saya mengambil keputusan, saya untuk sholat tahajud, saya berkeputusan untuk mencari mujizat sendiri. Hari Jumat malam saya sembahyang, tidak ada apa-apa. Hari Sabtunya itu saya sholat, pas malamnya betul-betul sudah betul-betul sembahyang sambil teriak-teriak hari Sabtu itu. Karena apa? Besoknya hari Minggu itu prediksi dokter, saya sudah nggak ada, sudah meninggal. Setelah begitu, akhirnya saya mengambil keputusan, saya sholat tahajud, saya teriak-teriak. Betapa kagetnya saya waktu saya lagi wiridan. Saya melihat salib itu memancar ke muka saya, nyentrong ke muka saya. Setelah salib itu nyentrong karena saya orang Muslim, saya dalam hati berpikir, wah salib itu lah punya orang Kristen, ngapain dia di situ? Habis gitu karena saya penasaran, mata saya buka, apa yang terjadi? Salib itu turun menjadi manusia. Dan dia tinggi, besar, ganteng sekali, ganteng. Wajahnya itu bersinar dan pandangannya itu dingin sekali. Setelah begitu, pandangannya itu kayak ada magnetnya. Sehingga saya ditawarik begitu. Karena saya sembayangnya terlentang. Sehingga saya pegang itu tempat tidur. Akhirnya saya bertanya, saya bilang, kamu siapa? Salat malam itu nanti dibagi 2 sifat. Ada yang dikerjakan sebelum tidur dulu, kemudian kalau tidur dulu, lalu malamnya bangkit menunaikan salat, itu disebut dengan tahajud namanya. Dari kata hajada. Ya. Hajada itu asalnya berbaring. Ya, berbaring kemudian bangkit. Allah menjamin akan memberikan 4 hal pada orang tahajud yang tidak akan pernah ini diberikan pada yang tidak tahajud, sekalipun salat fardunya khusyuk luar biasa. Salat misalnya 5 waktu sampai menangis terseduh-seduh, khusyuknya luar biasa. Anda tidak tahajud, Anda nggak dapat yang 4 ini. 1, Allah menjamin akan mengangkat karir pekerjaannya, ditempatkan di tempat terbaik. Yang kedua, cara dia bekerja, beribadah, beraktivitas dibimbing supaya mudah. Yang ketiga, kalau ada kesulitan dibimbing supaya keluar dengan lancar. Yang keempat, kalau sedang bekerja diganggu orang, ada yang mau menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, Masya Allah, Allah langsung yang tolong tanpa perantara. Dalilnya jelas, bukan hanya hadis tapi langsung Quran. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Di antara sebagian malam silakan bangun tahajud. Hukumnya cuma sunnah bukan wajib. Tapi kalau engkau lakukan, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Allah akan angkat maqam derajatmu di tempat yang terbaik. Quran surah 17 ayat 79 sampai 81. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Akan dibimbing awal pekerjaannya di tempat yang benar, terbaik. Wa akhrijni mukhrajas sidqin, dikeluarkan dengan cara terbaik kalau ada kesulitan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Masya Allah, kalau diganggu orang langsung ditolong dalam kebaikan. Kaidah umumnya,
tahajud itu tidak memiliki batas rakaat. Nabi pernah menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Umar, ini saya sampaikan dalilnya, ada di Al-Bukhari nomor hadis 460, Muslim 1782 dan At-Tirmidzi nomor hadis 437. Dari Ibnu Umar, salatul laili, salat malam itu cara menunaikannya masna. Silakan lakukan dengan dua-dua. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khashiya ahadukumus subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau sedang menunaikan dua-dua itu tiba-tiba tidak sadar sudah dekat ke subuh, maka langsung tutup dengan sekali witir. Jadi aturan umum salat tahajud itu yang dilakukan di malam hari itu umumnya tak terbatas jumlah rakaatnya. Kalau itu ingin dilakukan maka mulai lakukan dengan 2 rakaat. Nabi kadang salat dengan 13 rakaat. Ini kalau tinggal beliau di rumahnya Maimunah. Hadisnya sahih, di antaranya di Abu Daud nomor hadis 1367. Ini langsung diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dan saat itu Nabi salatnya bersama Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas sedang diajarkan salat tahajud oleh Rasulullah, ditunaikan 13 rakaat, tunaikan dulu salat yang ringan 2 rakaat, disebut dengan khafifatin. Ini tidak perlu pakai sunnah. Kita salat misalnya takbir saja, Allahu Akbar, kemudian langsung kita bisa baca Al-Fatihah, iftitahnya sedikit saja, langsung Al-Fatihah, gitu ya, sampai dengan waladhdallin, amin, kemudian rukuk. Jadi tidak membaca surah. Itu 2 rakaat pembuka, disebut khafifatin, 2 rakaat yang ringan. Selanjutnya tunaikan 2, yang terakhir ditutup witirnya 1. Kalau beliau menginap di rumah Aisyah, itu yang sering dilakukan adalah 11 rakaat. Hadisnya sahih. Al-Bukhari nomor hadis 3569, Muslim nomor hadis 738.